Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah senang banget hari ini kita lagi membahas tentang tema yang luar biasa ya. Dalam rangka Road to HUT Transmedia yang ke-20 nih. Ada apa sih temanya? Temanya kita adalah nambah umur, nambah rezeki. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau bacakan dulu nih, ada sebuah artikel ya. Ini tentang dibayar sukarela pakai sayuran ataupun sayuran pun tak apa. Nah ini dia nih, kita lihat nih. Bagi sebagian orang, pergi berobat ketika sakit menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, ya sebab mahalnya biaya pengobatan jadi salah satu kendala. Melihat kondisi tersebut, seorang dokter bernama Rinal Duhri ya membuat langkah positif. Ia justru membuka praktek dengan tarif sukarela. Jadi kalau mau dibayar sayur pun boleh. Masya Allah, tabarakallah. Ini pahalanya Masya Allah ya, amin. Kita doain biar sehat selalu tuh dokter, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Ustaz Syam, ini kita berkaitan sama yang tadi Ustaz Maulana ngambek. Saya Bagi-bagi nasi kotak. Iya, Masa jadi bagi-bagi? kalau, maaf saya protes Mas Fadli. Apa? Kalau jadi orang nggak usah jadi orang baik dong. Bukan begitu. Karena kalau jadi orang baik cepat itu. Enggak, karena kita kan kalau dengar rumor di masyarakat gitu, jangan terlalu baik. Karena kalau orang baik umurnya lebih cepat. Sama satu lagi, jangan terlalu banyak minta rezeki. Nanti kalau rezekinya semuanya dikasih, habis rata-rata duluan. imam masjid, marbot itu tua-tua berarti orang baik panjang umur Iya, tuh. kita nggak tahu, makanya kan itu nggak selalu benar. Makanya kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Ustaz Syam, mau dijawab penjelasannya. Siap. Kalau kita minta rezeki banyak-banyak duluan, rezekinya habis berarti udah mati dong katanya gitu. Silakan Ustaz Syam penjelasannya. Ini bahaya Kami juga. guru ini. Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, la yasuqul khaira illallah, bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata pertanyaannya, mengapa orang baik itu biasanya meninggalnya lebih cepat? Ada satu riwayat daripada baginda Nabi SAW, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakan dia. Apa maksudnya Allah mempekerjakan dia? Allah akan membuat dia itu semakin giat untuk beramal sehingga orang-orang di sekitarnya merasakan kebaikannya dan dia pun husnul khotimah. Ih, meninggal ya padahal dia baik banget. Padahal sebenarnya nggak baik-baik amat sebelumnya. Tapi Allah menginginkan kebaikan baginya sehingga Allah memperbaiki amalnya. Dia pun semakin giat ke masjid ya, sebulan sebelum meninggal dunia rajin ke masjid, sebulan sebelum meninggal dunia rajin bakti sosial misalnya, rajin kerja bakti, subhanallah. Maka Allah mempekerjakan dia, Allah menginginkan kebaikan baginya sehingga orang-orang yang ditinggalkan mengatakan padahal dia baik banget, kok meninggalnya cepat. Subhanallah, ini mungkin salah satu alasan kadangkala kita merasa orang baik itu pendek umurnya. Namun ternyata yang namanya umur, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika seseorang sudah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan pernah terlambat sesaat pun ataupun akan maju. Maka subhanallah, umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi dikatakan guru kita Ustaz Maulana, imam-imam masjid, marbot-marbot itu orang-orang tua, bukankah mereka panjang umurnya? Ternyata baginda Nabi SAW juga mengatakan, au kama qala Nabi SAW, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik itu yang panjang umurnya lagi baik amalnya. Berarti banyak juga orang baik amalnya panjang umurnya. Seperti guru-guru kita banyak sekali yang umurnya sampai 93 tahun, sampai 100 tahun. Bahkan Kayak Jambu Dale 125. guru TK Jambu Dale 125 tahun. Maka subhanallah banyak orang-orang yang panjang umurnya. Tapi tidak sedikit juga yang orang baik pendek umurnya. Misalnya contoh Habib Al-Musawwa ya, duluan meninggal dunia. Banyak juga orang-orang baik yang meninggal dunia duluan. Tapi ini adalah namanya ajal. Habib Munzir, subhanallah. Maka ketika kita
membicarakan tentang usia ini benar-benar daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang-orang yang kecelakaan, orang-orang yang maaf, sakau, orang-orang yang meninggal karena minuman keras, karena narkoba. Itu orang tua atau anak muda? Anak muda, pendek umurnya gara-gara. Balapan, kecelakaan. Iya Ustadz, gara-gara narkoba, subhanallah. Itu anak-anak muda biasanya. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwasanya orang baik itu pendek umurnya. Nah sekarang ada pertanyaan tadi Mas Fadli. Ada juga orang Ustadz terlalu banyak meminta rezeki. Nah ini termasuk diantara pernah ditanyakan oleh bapak kami kepada guru al-alama Nasrus Sunnah. Beliau dikatakan kenapa guru tak kalau baca doa sholat duha itu tidak mau baca innat duhauka ya ingkana ba'idan faqarribuhu, kalau rezekiku jauh dekatkan, kalau di langit turunkan, kalau di tangan keluarkan. Kata dia kalau sudah dikeluarkan semua bisa-bisa kita meninggal dunia cepat, karena yang masih jauh kita minta dekatkan, yang masih sedikit kita minta banyakkan. Bener. Jadi ada salah satu guru tak di Iya karena memang Makassar. ada kata-katanya kan seperti itu. Maksudnya kita tuh gak akan meninggal sebelum rezeki Cukup kita rezekinya. habis. Tapi aku ada Dicukupkan teknik, rezekinya. ada Gimana, tekniknya. Ustaz? Apa? Tambahkan rezekiku. Oh. Tambahkan Jadi rezekinya. bukan yang ada diambilkan, ditambahkan. Karena kalau jauh didekatkan, Masya wah udah Allah. cukup cepat. Tapi gini, ini kita lanjut lagi nih ya. Kita Iya, bicara masalah tentang umur nih. Kita bicara masalah tentang umur. Ingat jadi nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Allahumma shalli Itu kan wasallam. umurnya kan ratusan tahun, bahkan ada yang sampai ribuan gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Berbeda dengan umatnya Rasulullah yang umurnya itu 60-an sampai 70-an. Dan 70-an itu juga alhamdulillah ya kan. Dan gak banyak orang yang mencapai umur itu. Ini apakah ada hubungannya dengan rezeki juga yang dipercepat sama Allah? Sama umatnya Rasulullah SAW. Kita tanya sama guru kita Ustaz Maulana. Tafadhol Ustaz. Izin Habib, izin Sasam. Kalau Mas Fadli dikasih, ya, Habib kalau dikasih usia berapa? Saya Hmm. pengennya panjang umur. Berapa? Kasih angka dong. Kasih angka. Ya berapa? Jangan sampai pikun juga gak kenal Iya lagi. iya berapa? Ntar habis lagi Berapa teman-temannya. berapa? Berapa kira-kira berapa? Berapa? Nah, Ustadz Maulana maunya berapa? kalau saya sih 120. Saya 100 aja deh. Ya. 110, 105. Iya Ustaz, 85 lah. Saya 85 sama kayak Ustaz Sam. Takutnya nanti nyusahin Nyusahin. kalau kelamaan. Iya. Kan mintanya sehat dong. Saya tunggu kata-kata itu pasti. Dia nggak mau panjang, kalau panjangan nanti nyusahin. Takutnya. Nah dari sinilah kita mengambil hikmah. Kenapa rahasia umur singkat kepada umat Nabi Muhammad ternyata ada beberapa. Ketahuilah umat-umat terdahulu usianya ratusan. Bahkan ada yang sampai ribuan, 1500. Nabi Nuh alaihissalam diangkat jadi nabi di usia 600. Dan berdakwah selama 900 tahun. Berarti 1500. Bahkan ada seorang yang pernah diceritakan oleh Nabi, seorang wanita nangis di atas pusara anaknya karena meninggalnya masih muda. Lalu ditanya berapa usianya? 200 tahun. Nah, kenapa umat Nabi Muhammad itu pendek usianya? Gini, ini di sini kita ambil pembelajaran, memang pendek, sedikit, tidak sama dengan umat terdahulu, tapi berkualitas. Sekali lagi, berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Jadi sekiranya diperumpamakan oleh Ustaz Abi Maki dahulu, pernah ada tausiah di sini, bahwa jikalau yang ada yang luas kolamnya, ada yang sempit kolamnya. Jadi tidak terlalu susah mencari ikan, karena cuma lahannya sedikit, tapi banyak ikannya. Sama jumlah ikannya, tapi luas, jadi setengah mati cari ikannya. Tapi kalau kecil kayak kolam begini, kan gampang kita cari-cari ikannya. Karena tidak terlalu luas. Perumpamaan, ini kolam kecil, ini kolam besar. Yang mana lebih mudah nangkap ikan? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas. Tapi Yang di nggak ada atas. ikannya Ustaz. Misalkan, ya Allah, ini kan contoh. Jadi lebih mudah mencari ikan yang di atas karena kolamnya kecil. Kecil. Tapi yang di sini kolamnya gede. Iya. Inilah perumpamaan, berkualitas. Ada lagi, kemudahan untuk bertanggung jawab. Jadi kalau orang yang panjang usianya sampai 1000, lama prosesnya. Tapi orang yang singkat bisa jadi prosesnya singkat juga. Tidak terlalu banyak pemeriksaannya. Karena akan ditanya per detiknya, per menitnya, per jamnya. Per tahun, di mana kau di bulan ini, di mana kau minggu ini, di mana kau hari ini, di mana kau jam ini, di mana menit ini. Itu per menit ditanya loh. Dan mohon maaf, ini pembelajaran buat kita supaya apa? Lebih berbuat baik. Karena durasi kita singkat. Tidak usah jauh-jauh.
Kalau saya ceramah di luar TV, itu bisa 2 jam sampai 3 jam. Iya benar. Bahkan pernah sampai 4 jam. Iya, iya, iya. Di sini 4 menit. Iya benar. Iya, iya. Tapi harusnya berkualitas. Ah, Harusnya singkat, padat. Masya Dan Allah. tetap tepat sasaran. Tepat sasaran. Inilah umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Pendek tapi berkualitas. Iya dan juga banyak-banyak waktu-waktu yang Masya Allah luar biasa yang dimana pahalanya dilipat gandakan sampai Seperti ribuan diberikannya tahun. Ya. bulan suci Ramadan. Betul. Diberikan tempat di Masjidil Jadi nggak usah Haram. khawatir masalah Iya. pahala. Insya Allah banyak juga sama seperti orang yang umurnya ratusan tahun. Amin, Iya. amin ya Amin, Rabbal amin, Alamin. amin, amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita lihat sekarang di sosial media Islam itu Indah udah banyak pertanyaan yang masuk. Ya udah langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita bacakan pertanyaan yang pertama yang masuk dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau nanya, apa benar orang yang bertambah tua terus bertambah umur terus dia mengalami pikun itu bahkan tidak sholat lagi dan tidak lagi ibadah itu tidak terhitung dosa? Apakah anak-anaknya harus menggantikan atau qada sholat dari orang tua yang makin nambah umur tapi makin tidak ingat ibadah ini? Nah ini bagaimana Ustaz Syam? Apakah anak-anaknya wajib membayar qada sholat orang tuanya yang pikun? Maka subhanallah yang disebutkan wajib atau mukallaf untuk beribadah itu adalah seseorang yang akil baligh. Apa itu akil balik? Bukan hanya dia balik secara physically, sudah mimpi basah bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. Tapi dia harus akil, berakal. Orang yang pikun ini kan sedang gangguan akalnya. Maka dia tidak memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak mengingat yakni atau sedang gangguan yakni fikirannya. Maka subhanallah tidak ada kewajiban baginya. Kita jangan menghujatnya, kita jangan mengatakan nih orang kok tambah tua tambah malas ibadah. Tidak, justru anak-anaknya mendekatinya, yakni menghiburnya, karena bagaikan dia kembali kepada anak kecil. Anak kecil nggak boleh kita paksa juga untuk sholat. Kita ajarkan untuk sholat, kemudian kita bimbing untuk sholat, sama dengan orang tua kita yang sudah pikun. Kadang-kala orang tua yang sudah pikun ada yang tambah rajin ibadah, belum masuk waktu zuhur sudah mau sholat zuhur, ya udah sholat zuhur barusan mau sholat zuhur lagi. Ada juga yang benar-benar tidak mau sholat. Maka jangan dipaksakan karena memang agama juga tidak memaksakannya karena tidak ada kewajiban bagi orang yang sedang gangguan akalnya. Wallahu ta'ala alam. Kecuali sembuh kembali. Masya Allah ya. Jadi kalau pernah sembuh berarti ada kewajiban lagi. Betul. Pada saat dia mulai pikun lagi berarti nggak ada. Iya betul. Nggak ada kewajiban. Jadi nggak usah dibayar kodoknya. Terima kasih banyak yang butuh bertanya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib atau Ustadz. Bener gak sih makin nambah umur itu orang makin susah dibilangin. Maaf ya suami saya ini makin nambah umur kok makin sulit diatur ya. Bisanya bikin saya sedih terus soalnya makin bertambah umur saya kok ngerasa bukan rezeki yang nambah tapi ujian yang nambah. Terus suami selalu maksa ingin nikah lagi katanya umur nambah dia ngerasa masih muda. Padahal saya udah berusaha jadi istri soleha. Menuruti apa yang dia mau. Bahkan sampai biar dia nggak ingin nikah lagi. Saya sekarang mencari pekerjaan Bib. Nyari rezeki. Gimana ya caranya biar suami itu menambah umur makin dekat sama Allah. Ya Allah nih jangan-jangan kecilnya juga udah bangor ini. Ya bukan cuma udah tua. Habib mohon izin ini kayak penjelasannya harus panjang detail supaya nggak Betul, salah tapi pengertian. itu menarik juga kalimatnya. Apa tuh Bib? Dia mau nikah lagi. Makanya. Tapi ibadah nggak benar. Makanya. Istrinya Ibadah kan dinafkahin. ibadah kan wajib. Makanya. Nikah sunnah. Makanya. Ente jawab deh. Ya Habib aja jangan saya dong Bib. Jangan Bib. Ya akhir Mas Ayo, Fadli. tempat tuh, Bib. Mohon Ustaz Maulana Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini menarik sekali. Sangat-sangat menarik. Yang dimana ada kejadian yang seperti ini yang harus betul-betul dibahas detail. Gak bisa sambil duduk. Jadi mesti bangun jelasin dengan ceramah. Yang pertama, ketika kita mengetahui pasangan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih caranya biar dia dekat sama Allah, dia rajin ibadahnya. Nah, ini harus peran istri nih lebih aktif. Gimana caranya menarik suami untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, wajib bagi istri untuk mencontohkan. Misalkan waktu sholat, Allahu Akbar, dia ngambil wudhu. Mau kemana? Misalkan ini suaminya nih. Kita contoh dulu praktik. Oh. Ya kan? Mau ngambil wudhu dulu ya, sebentar. Udah Mana waktunya sih? sholat. Salat mulu. Udah ngambil wudhu, dia ngambil wudhu nih. Ngambil wudhu, selesai ngambil wudhu, ya kan. Contohin sholat di sebelahnya, ya kan. Misalkan waktu sholat zuhur, dia sholat di sebelahnya gelar sejadah, dia sholat Allahu Akbar. Selesai sholat, Kang, Abang sholat yuk, ya kan. Udah waktunya sholat. Ini waktu sholat zuhur misalkan. Ya. Ya kan, belum ceritanya ente Imamnya.
Enggak jadi imam dong. Gak mau, gak mau. Gak mau. Ayo bentar lagi nih masih ada bola nih, ntar lagi. Ayo sholat. Sholat aja Gimana sana. mau berkah hidupnya kalau nggak sholat? Surga yang atur Allah. Nah udah, kasih tahu yang pertama. Yang kedua, masuk waktu sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngambil wudhu, siap-siap. Ayo imamin dong ya kan. Nah Ya pertama kan Allah. diajak, yang kedua diminta jadi imam. Lagian kalau saya imam sering diprotes. Bacaannya itu mulu, gimana saya mau ngimamin. Gak apa-apa jadi imam biar berkah. Tapi bacaannya yang kemarin aja ya. Iya gak apa-apa. Oh ya udah deh. Nah akhirnya kan jadi imam. Dibujuk, gak bisa juga waktu maghrib, waktu isya diajak. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Rumah tangganya penuh dengan keberkahan. Ingat, wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya. Yang dimana tadi itu istrinya bekerja. Istrinya bekerja, nggak boleh. Jangan zalim terhadap istri kita. Ingat, bahwasanya keberkahan ada di dalam rumah tangga itu adalah berbuat baik terhadap istrinya. Khairukum linisaihim. Khiyarikum linisaihim. Bahwasanya mau dapat keberkahan berbuat baik terhadap istrinya. Ketika suaminya masih mampu untuk bekerja, bekerjalah. Jangan apa? Mengandalkan istrinya. Suruh istrinya kerja, zalim di dalamnya. Terus kalau misalkan minta nikah lagi, ini menarik nih. Ibadah udah gak benar, jauh dari Allah, sama istri zalim. Bukannya berkah, malah celaka ujung-ujungnya. Ingat, kalau sebagai seorang suami, jangan mikirin nikah mulu. Keberkahan dalam rumah tangganya dibina. Buat keluarga itu lebih menarik. Buat keluarga itu lebih bahagia. Di dalamnya penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang dimana wajibnya gak dijalanin, sunnahnya dia cari. Nikah itu apa? Sunnah. Sunnah. Sholat wajib. Bayar zakat wajib. Mendekatkan diri kepada Allah wajib. Menjaga istri dan anak-anaknya wajib. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya kalau kita jaga suami kita, istri kita, anak-anak kita dalam keadaan baik, maka di dalamnya penuh dengan keberkahan. Tadi itu, suami gak mau sholat, gak mau ibadah, ajak ke majelis taklim, tegur dengan cara yang baik, suruh gurunya yang negur, atau orang tuanya yang negur, atau orang yang dekat dengan dia yang menegurnya, agar apa? Agar tidak terjadi sebuah keributan. Masya Allah. Sholat rajin? Alhamdulillah. Alhamdulillah orang Ustaz. Sama Kalau Ustaz Ustaz Maulana rajin. beda lagi ngajarinnya sama Gimana? ibu-ibu. Waktu saya tablik akbar. Jadi kalau ibu ngajarin dia ajak suami sholat nggak mau, satu Iya. kali, 2 kali, 3 kali ya kan, ibu sholatin suaminya. Waduh, mati dong suaminya. Kalau nggak sholat tuh orang mati katanya, pengen mati aja daripada nggak sholat katanya gitu. Aduh, Masya Allah. Pilihannya cuma 2. Oh iya. Mau sholat atau Hah. disolatin, itu aja. Masya Allah. Ya, oh iya nih Ustaz Maulana nih buat jamaah Islam itu yang ada Kenapa, di rumah kenapa, ya. ada apa? Ini dalam rangka nih besok insya Allah 15 Desember ya jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat ya di Di Trans Islamic TV Indah. ya. Jangan sampai kelewatan. Ini ada episode drama religi spesial 11 tahun Islam itu Indah dan 2 dekade Transmedia. Masya Allah. Saya mau kasih Drama. Saya mau kasih lihat cuplikannya, tapi di nggak rumah ada. jangan marah, ini cuma peran doang. Saya ada yang marahin, jangan ngomel-ngomel gitu gak cocok katanya. Ya gitu kan cuma peran doang. Ini tayangannya nih. Boleh penasaran. Produser yang baru kita itu galak banget. Yang bener orangnya disiplin banget. Mendingan potong Mas Sony daripada kena marah. Ica gimana kamu maksudnya? Ica kali. Jadi gimana? Hah? Konsepnya 11 tahun Islam itu indah. Iya. Hah? Ya kita Sudah selesai? ini kita lagi diskusiin Mas. Jadi kita mau bikin itu agak berbeda daripada biasanya Mas.